Gagasan menyandingkan Kaisang dengan Anies Baswedan saya kira hanya gimmick politik. Satu, menandakan kecentilan PSI dan juga Kaisang, sekaligus godaan Kaisang untuk meremehkan situasi yang sudah berlalu. Lalu sekarang Kaisang juga bisa masuk dengan keputusan Mahkamah Agung begitu ya. Jadi itu dalam tanda kutip ledekan lah gitu. Maka Anies Baswedan saya kira perlu waspada. Anies perlu waspada karena jangan sampai kemudian menyandingkan Kaisang Pangarep ini justru semacam jebakan supaya mereka tidak dipilih oleh publik Jakarta yang memang sebetulnya sebagian besar adalah kontra terhadap Joko Widodo. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun on Focus bersama saya Tini Alsin. Tanda tanya sosok yang ideal untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta kian hangat menjadi obrolan. Sejauh ini nama Anies Baswedan yang kemudian digadang-gadang paling siap bertarung di Jakarta. Jika dilihat dari dinamika politik yang ada, bagaimana kemudian peluang Anies Baswedan maju dalam kontestasi pilkada? Dan kapal mana yang paling siap bertarung dinahkodai oleh Anies Baswedan? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Indonesia Political Opinion, Bang Deddy Kurniasyah yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Bang Deddy, apa kabar? Halo, malam, kabar baik, Alhamdulillah. Oke, terima kasih sebelumnya ya Bang Deddy sudah berkenan bergabung dengan kami di Tribun on Focus hari ini. Ini sebagai pengantar Bang Deddy melihat eksistensi Anies Baswedan di Jakarta. Ini bagaimana Bang Deddy? Ya, yang pertama saya kira Anies Baswedan tetap masih punya peluang kontestasi di Jakarta karena sekurang-kurangnya ada dua hal. Satu adalah dukungan partai politik. Partai politik yang dekat dengan Anies Baswedan sepanjang karir di politik sejak Pilkada DKI yang lalu, kemudian di Pilpres juga di 2024 yang kemarin, itu sekurang-kurangnya adalah PKS misalnya. Sementara PKS di Jakarta sendiri memang partai paling unggul, utamanya memang di pemilu 2024 yang kemudian mengunggulkan Anies Baswedan juga dalam Pilpresnya. Dan PKS-nya sendiri sebagai partai unggulan di Jakarta tidak memiliki tokoh yang potensial. Hmm. Sejak nama-nama yang muncul, misal Mardhani Alisera, kemudian Hidayat Nur Wahid, bahkan dulu ada Adang Derajatun, itu secara ketokohan hari ini tidak kuat. Jadi meskipun PKS sebagai partai yang paling potensial menyokong kadernya sendiri untuk maju di Jakarta, tapi dari sisi ketokohan mereka minim. Sehingga Anies Baswedan menjadi peluang yang cukup bagus. Yang Hmm. kedua, modal Anies Baswedan adalah modal elektabilitas dan popularitasnya secara personal. Artinya ketika dukungan partai politiknya baik, kemudian dukungan personalnya juga baik, begitu ya, maka mau tidak mau Anies Baswedan tetap akan menarik bagi mitra koalisi partai politik yang akan usung beliau. Nah, ini tentu akan menjadi pertentangan yang cukup keras dari rival-rival yang akan muncul. Utamanya memang kalau misalnya Jakarta akan mereplikasi Pilpres atau pemilu di 2024 kemarin. Artinya ketika koalisi itu tidak berubah, maka pertarungannya besar kemungkinan akan sangat bagus. Hmm. Oke, tapi Bang ini sampai saat ini kan banyak partai yang melirik Anies Baswedan begitu. Namun secara gamblang nih belum ada yang kemudian benar-benar meminang Anies. Ini melihat dinamika ini bagaimana Bang kemudian? Kita bisa cek ini dari sisi sokongan partai politiknya. Hmm. Partai politik yang punya peluang untuk mengusung gubernur atau calon gubernur di Jakarta kan terbatas. Hmm. PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, kemudian juga PKS. Sisanya saya kira tidak tidak cukup kuat untuk bisa menawarkan diri sebagai pengusung utama. Hmm. Paling paling tinggi adalah mereka akan mengusung calon wakil gubernur, mulai dari Golkar, PAN, termasuk Nasdem, PKB dan yang lain-lainnya punya peluang untuk calon wakil gubernur. Sehingga kontestasi yang terbangun saya kira akan cukup menarik. Kenapa? Karena masing-masing partai politik tersebut punya kesamaan dan juga visi yang serupa dengan Pilpres yang 2024 kemarin. Hmm. Yang kedua, ini menariknya adalah pertentangannya. Kalau kemudian Gerindra misalnya ya, Gerindra mengusung nama-nama yang sudah muncul dalam wacana beberapa lalu, termasuk Ridwan Kamil begitu. Ridwan Kamil adalah kader Golkar untuk kondisi sekarang. Sementara Golkar kalau mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, maka besar kemungkinan Golkar akan mengalami kekalahan di Jawa Barat.
Karena di Jawa Barat tidak memiliki tokoh yang sepadan untuk menggantikan Ridwan Kamil. Tokoh yang cukup kuat di Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi adalah milik Gerindra. Artinya kalau Ridwan Kamil diusung kemudian di Jakarta oleh Gerindra, gitu ya, maka di Jawa Barat punya peluang Gerindra akan tetap menang kembali. Nah, inilah yang membuat rivalitas di Jakarta itu menarik karena satu sisi Golkar tentu ragu karena kalau dia usung Ridwan Kamil jangan-jangan dia sebetulnya kalah strategi dengan Gerindra. Itulah sampai hari ini rivalitas yang muncul belum ada kan gitu. Nah, Hmm. Anies Baswedan menjadi pilihan yang tidak apa dalam artian dia akan masuk dalam lingkaran yang paling awal atau diprioritaskan. Karena memang tidak ada tokoh yang lebih unggul dibandingkan Anies Baswedan untuk kondisi sekarang. Hmm. Sebenarnya kan Jakarta Anies Baswedan itu sama dengan Jawa Barat Ridwan Kamil, sama-sama unggul dan cukup terpaut jauh dengan rivalitas yang lain begitu. Tapi kemudian kemarin ada sempat kabar begitu Ahok akan dimajukan. Kemudian kemarin juga ada Susi Pujiastuti yang juga akan dimajukan. Itu bagaimana Bang? Kemudian kalau jika disandingkan atau nanti akan bertanding dengan Anies melawan Anies begitu Bang? Saya kira tidak akan begitu. Hmm. Karena begini, Jakarta itu sebagian pemilihnya meskipun secara menonjol yang terlihat begitu ya, yang terlihat mengemuka itu adalah kelompok-kelompok yang Islam politik. Islam politik itu artinya pemilih-pemilih Islam yang memang seolah-olah dalam menentukan keterpilihan tokoh itu berdasarkan agama. Tapi dalam fakta 2017 di Pilkada Jakarta yang lalu itu tidak terbukti. Kenapa? Karena Basuki Cahayapurnama itu punya tingkat keterpilihan yang tinggi sebelum di putaran kedua. Tapi karena ada kasus dan segala macam, kemudian Anies Baswedan unggul di putaran terakhir begitu ya. Ada exit poll menunjukkan bahwa perubahan mereka memilih dari Basuki Cahayapurnama ke Anies Baswedan bukan karena faktor agama, tapi karena faktor memang gagasan yang mereka pilih berdasarkan debat kandidat. Itu saya kira clear dan saya meyakini itu sebagai satu kebenaran sederhana di Jakarta. Nah, meskipun demikian, Basuki Cahayapurnama saya kira tidak lantas kemudian masih mungkin untuk diajukan di Jakarta. Kenapa? Karena ada sisi sebagian kecil ya, hanya kecil memang gitu, yang besar kemungkinan tidak akan menerima Basuki Cahayapurnama di Jakarta karena faktor itu tadi, faktor labeling kepada Basuki Cahayapurnama sebagai penista agama. Dan wacana baru misalnya PD Perjuangan yang terkesan mulai lunak dengan Anies Baswedan itu justru lebih mungkin dibandingkan ketika PD Perjuangan melawan Anies Baswedan untuk kondisi 2024 ini nanti gitu ya. Dengan kondisi apabila koalisi-koalisi pengusung gubernur Jakarta nanti itu mereplikasi Pilpres yang kemarin. Artinya PD Perjuangan juga pasti akan menghalang-halangi gitu ya atau setidaknya kalau mereka tidak punya keyakinan untuk menang, minimal mereka akan mendukung kelompok yang punya potensi mengalahkan rival. Kira-kira begitulah. Susi Pujiastuti saya kira bagus lah. Tapi kembali lagi ke keterusukan partai politik. Susi Pujiastuti sejauh ini belum ada partai politik yang punya kedekatan secara struktur maupun secara fungsional. Ya. Kalaupun ada, mungkin itu Nasdem karena beberapa waktu lalu begitu ya. Saya kira Nasdem punya dukungan yang cukup kuat meskipun tidak tidak mengemuka begitu ya kepada Susi Pujiastuti. Dan tokoh-tokoh di Jakarta sebetulnya kan cukup banyak, tidak hanya Basuki Cahayapurnama. Dari PDI Perjuangan sendiri, kita bisa arsipkan ada tiga nama yang menurut saya cukup menonjol. Ada Tri Risma hari ini, ada Azwar Anas, kemudian ada Hendrar Prihadi. Tiga-tiganya orang daerah, tapi saya kira dengan dengan kondisi pekerjaan mereka sebelumnya, misalnya wali kota Surabaya, lalu Mensos, wali kota Semarang, lalu sekarang di Jakarta, Azwar Anas dari Banyuwangi, semuanya punya popularitas masing-masing dengan prestasi. Sehingga mudah untuk dibangunkan simpati publiknya di Jakarta dibandingkan kalau mengulang harus membangun kembali yang Basuki Cahayapurnama. Jadi PD Perjuangan sebetulnya leluasa. Kalau kalau PD Perjuangan mengimplementasikan wacana menyokong Anies, mereka punya peluang untuk mendapatkan posisi calon wakil gubernur. Terlebih kalau komposisi koalisinya dengan PKS. Dan tokoh-tokohnya saya kira cukup kuat. Anies Baswedan dengan tiga nama yang saya sebutkan tadi punya peluang kuat. Termasuk mungkin Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti juga cukup kuat. Tapi hanya menunggu kepastian saja.
Siapa yang akan mengusung Susi Pujiastuti kan kira-kira begitu. Kalau PD Perjuangan saya kira akan sulit untuk menyokong kandidat kalau mereka tidak diwakili oleh kadernya sendiri. Kenapa? Karena hampir di semua daerah PD Perjuangan itu rata-rata punya tokoh yang sebetulnya sudah cukup siap untuk untuk diajukan kira-kira begitu. Ya, termasuk di Jakarta. Oke. Baik, ini berarti secara tidak langsung Anies ini nantinya akan menjadi lawan terberat untuk lawan-lawan yang nantinya akan diusung oleh partai-partai lain begitu ya Bang ya di Jakarta. Iya, Anies unggul dalam kondisi sekarang, tapi kalau disebut apakah menjadi lawan terberat, belum tentu. Kenapa? Karena di 2024 kemarin dalam Pilpres, faktanya Anies Baswedan juga tidak signifikan. Artinya unggul gitu ya, unggul gitu. Tapi tidak signifikan mengamankan bahwa ini pasti menang tidak. Hmm. Terlebih gitu ya. Kalau apa namanya kontestasi itu tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh yang terlibat, bukan hanya sekedar kandidat, bukan hanya sekedar partai politik, tapi ada manuver-manuver eksternal yang mungkin serupa lah dengan di Pilpres kemarin. Bisa melibatkan keputusan Mahkamah Konstitusi, bisa melibatkan manuver dari penyelenggara, dari KPU, bisa melibatkan ya banyak hal lah. Artinya untuk mengalahkan Anies Baswedan itu pertama pasti akan dicari peluang tokoh yang paling kuat, sekaligus koalisi yang besar dan juga kuat. Kalau itu tetap tidak berhasil, maka manuvernya akan melalui sidang. Kira-kira begitulah. Jadi polemiknya akan serupa dengan di Pilpres 2024. Oke, ini Bang, ini kan ada PKB kemudian PKS bahkan ada juga PDIP yang digadang-gadang berpeluang mengusung Anies begitu. Ini secara DNA Anies Baswedan, di mana idealnya Anies kemudian bisa berlaga dengan kemungkinan menang paling besar. Iya, itu peluang maksimum ya. Artinya peluang maksimum dan juga terbaik. Apalagi kalau sampai koalisi perubahan di Pilpres 2024 bergabung dengan koalisinya PDI Perjuangan. Bisa dibayangkan, PDI Perjuangannya sendiri sudah kuat di Jakarta. Hmm. PKS sendiri juga unggulan. Nasdem dan PKB adalah kelas tengah melawan misalnya Gerindra. Gerindra juga kuat, tapi kan hanya sendirian. Sementara mitra Gerindra, kalau misalnya di peluangnya adalah Golkar, kemudian PAN, maka ini tidak cukup berimbang secara komposisi partai politik. Terlebih ketika tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh yang mungkin juga tidak akan terlalu kuat begitu. Oke, berarti ini nanti misal PKS kemudian PDIP benar-benar akan bergabung, kemudian PKB ini dimungkinkan peluang Anies untuk menang tinggi begitu ya Bang? Iya, iya, itu akan tinggi dan maksimum sehingga saya punya keyakinan tentu dari membaca beberapa wacana yang berkembang begitu ya, akan banyak aktivitas-aktivitas rivalitas itu yang mengupayakan supaya PDI Perjuangan tidak mendukung Anies Baswedan atau tidak berkoalisi dengan PKS. Hmm. Propaganda-propaganda yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan ini kontra PKS, berlawanan dan segala macam pasti akan mengemuka dengan cukup kuat di Jakarta. Padahal PDI Perjuangan dengan PKS di luar Jakarta, koalisi mereka cukup banyak. Hmm. Bisa cek misalnya di Jawa Barat ada PDI Perjuangan dengan PKS koalisi, di Madura juga terbiasa PDI Perjuangan dengan PKS begitu ya. Tapi memang kalau sampai di Jakarta PDI Perjuangan dengan PKS ini bersatu begitu ya. Ini satu pasti mengkhawatirkan rival gitu. Yang kedua pasti menyulitkan untuk mengalahkan Anies Baswedan gitu. Belum tentu memudahkan Anies Baswedan menang gitu ya. Tapi dipastikan menyulitkan untuk mengalahkan Anies lagi. Baik, ini yang paling santer adalah bagaimana kemudian Anies diisukan akan duet dengan Kaisang Pangarep. Ini meski secara hitung-hitungan politik kursi PSI ini juga cukup banyak begitu ya Bang di Jakarta. Ini kemudian bagaimana Bang Dedi melihat kemungkinan duet antara Anies dan Kaisang ini? Saya kira itu apa namanya ya semacam opinion fatigue. Jadi kelelahan opini ya. Jadi karena apa namanya banyak isu yang berkembang kekuasaan Joko Widodo disebar di banyak tempat gitu ya.
dan Anies Baswedan kuat di Jakarta, lalu kemudian diwacanakanlah bersanding dengan Kaisang. Hmm. Saya kira wacana Kaisang Anies ini muncul dari rival, bukan muncul dari kelompok Anies Baswedan. Utamanya memang adalah PSI. Satu, PSI sejak pemilu 2024 tidak memiliki gagasan politik yang konkret. Ya. Tentu memang ini satu sisi kelemahan PSI gitu ya, karena tidak berkontribusi pada iklim politik Indonesia yang mengarah pada perbaikan, tapi justru mengarah pada kemunduran. Itu satu. Tapi sisi lain justru ini adalah strategi yang menurut saya jenius. Hmm. Kenapa? Karena faktanya pemilih-pemilih PSI memang kelompok-kelompok yang mayoritas tidak memerlukan gagasan dan ide. Nah, itu yang jadi persoalan gitu ya. Dan terbukti mereka menang di kelompok usia yang rentan dengan literasi semacam itu. Maka gagasan menyandingkan Kaisang dengan Anies Baswedan saya kira hanya gimmick politik. Satu, menandakan kecentilan PSI dan juga Kaisang, sekaligus godaan Kaisang untuk meremehkan situasi yang sudah berlalu. Bagaimana Gibran tiba-tiba masuk, lalu sekarang Kaisang juga bisa masuk dengan keputusan Mahkamah Agung begitu ya. Jadi itu dalam tanda kutip ledekan lah gitu. Maka Anies Baswedan saya kira perlu waspada. Satu sisi menanggapi isu itu punya potensi terjebak. Kalau kemudian Kaisang bersanding dengan Anies Baswedan, mungkin memang bisa diupayakan menang, seperti bagaimana mengupayakan menangnya Gibran dengan Prabowo Subianto. Itu kan bisa saja, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kemenangan akan didapatkan melalui persidangan, bukan berdasarkan suara di TPS. Itu satu. Yang kedua, Anies perlu waspada karena jangan sampai kemudian menyandingkan Kaisang Pangarep ini justru semacam jebakan supaya mereka tidak dipilih oleh publik Jakarta yang memang sebetulnya sebagian besar adalah kontra terhadap Joko Widodo. Nah, itu masalah. Jadi kalaupun menang, reputasi Anies punya peluang hancur gitu ya karena ditinggalkan pemilih nasional, termasuk juga mungkin ditinggalkan pemilih Jakarta meskipun ada imbalannya. Imbalannya adalah jaminan menang misalnya. Tapi selesai hanya di Gubernur Jakarta. Belum lagi nanti kalau kemudian gitu ya, belum lagi nanti kalau kemudian IKN sudah bisa difungsikan, Jakarta kemudian status berubah dan secara definitif bisa dilakukan, undang-undang diubah, bukan tidak mungkin Anies Baswedan bisa turun di tengah jalan. Nah, itu resiko yang cukup menurut saya serba mungkin untuk kondisi bagaimana regulasi dibuat untuk kondisi sekarang. Jadi saya kira memang perlu waspada dengan wacana yang semacam itu. Oke, perlu waspada. Kemudian kalau dihitung-hitung ini, bagaimana kalau dilihat dari sisi positif dan negatifnya? Lebih banyak mana kalau misal Anies benar-benar disandingkan dengan Kaisang, Bang? Sudah pasti positifnya hampir tidak ada, Hmm. gitu ya. Positifnya hampir tidak ada. Baik bagi Anies maupun bagi kita semua, bukan hanya bagi masyarakat Jakarta, tapi bagi politik Indonesia. Karena tidak ada yang lebih buruk dari praktik kolusi yang seolah-olah gitu ya, sekaligus praktik nepotisme yang seolah-olah demokratis. Kalau misalnya ada seseorang yang ditawarkan racun, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ditawarkan madu, tapi yang sudah bercampur racun. Kira-kira begitulah. Ketika orang ditawarkan racun, orang sudah tahu itu tidak baik. Tapi ketika orang ditawarkan madu yang berisi racun, tentu orang akan sulit untuk memilah. Saya kira itu sama persis dengan kondisi politik kita. Bagaimana Gibran, bagaimana Kaisang, memang secara secara konstitusional mereka diizinkan, tapi praktiknya saya kira praktik yang buruk, praktik yang beracun tadi itu. Maka kalau sampai ada Kaisang maju dengan Anies Baswedan, satu, buruk bagi Anies Baswedan karena kehilangan kepercayaan, reputasi dan juga citra di mata publik secara mayoritas gitu ya. Yang kedua, tidak baik juga terhadap kita semua, tidak hanya masyarakat Jakarta tapi masyarakat Indonesia secara umum gitu. Oke. Nantinya jika Anies berlaga di Pilkada, siapa kemungkinan lawan yang terkuat untuk Anies dan memanaskan Pilkada Jakarta, Bang? Kalau untuk kondisi sekarang dan juga sudah masuk dalam bursa, saya kira memang Ridwan Kamil. Hmm. Kenapa? Ridwan Kamil punya punya catatan citra ya. Saya tidak katakan reputasi,
punya catatan citra yang cukup baik gitu ya dengan kondisi di Jawa Barat dan segala macam gitu. Meskipun reputasinya di Jawa Barat sendiri juga tidak begitu bagus kecuali hanya hal-hal yang muncul saja di media sosial dan hal-hal yang lainnya. Kemudian dengan sokongan partai politik, ketika Ridwan Kamil memang betul akan diajukan dalam tanda kutip mungkin dipaksa gitu ya, karena dari sisi partainya yaitu Golkar saya kira juga tidak akan menguntungkan sebenarnya dari sisi politik kalau mengusung Ridwan Kamil. Karena itu tadi di Jakarta belum tentu menang melawan Anies Baswedan, belum tentu menang dalam artian tetap punya potensi menang, tetapi sudah dipastikan Golkar tidak akan punya kesempatan untuk memajukan siapapun di Jawa Barat kira-kira begitu. Karena kandidat Golkar di Jawa Barat yang paling kuat ya Anies Baswedan, sorry, ya Ridwan Kamil kira-kira begitu. Oke. Bang, ini closing statement prediksi Bang Deddy sendiri siapa dan kemudian bagaimana nantinya Pilkada Jakarta akan berjalan? Saya kira ada dua kemungkinan. Kalau di Jakarta memunculkan tokoh-tokoh yang betul-betul secara independen diajukan oleh partai politik masing-masing, begitu ya, sehingga tidak terbatas hanya dua poros gitu. Partai-partai politik seperti Gerindra mengajukan, PKS mengajukan, PD Perjuangan juga mengajukan, begitu. Maka Anies Baswedan punya peluang untuk unggul. Tapi kalau pilkada Jakarta nanti dilaksanakan atau tumbuh sama persis mereplikasi Pilpres 2024 kemarin begitu ya. Koalisi Gerindra tetap bersama dengan koalisinya gitu ya. Lalu Anies Baswedan disokong oleh koalisi sisa gitu ya. Dan hanya dua, maka peluang Anies Baswedan menjadi lebih kecil. Kalaupun apa namanya tetap unggul, maka akan terjadi polemik hingga masuk ke sengketa pilkada. Dan ketika sudah masuk sengketa, kita bisa berasumsi bahwa peluang Anies Baswedan akan semakin kecil, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Bang Deddy atas obrolannya hari ini. Kita nantikan bersama-sama dengan siapa nantinya Anies Baswedan akan maju di Pilkada Jakarta begitu ya. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan Bang Deddy hari ini. Sampai jumpa di Tribun on Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.